Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Dipersilakan. Siap. Doa mulai. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi semua. Selanjutnya saya presensi satu-satu ya. Untuk hari ini yang tidak berangkat, coba dilihat sisi kanan kirinya. Ada yang tidak berangkat atau nihil? Nihil ya. Oke. Aplikasi pengolah kata, angka, dan presentasi. Jadi ada pertanyaan ini terkait dengan pengolah kata, angka, dan presentasi. Dokumen apa saja yang bisa kalian buat dengan aplikasi tersebut? Ada yang menjawab? Ada yang berani menjawab? Dokumen apa saja yang sudah pernah kalian buat atau yang kalian tahu tentang Microsoft Office? Apa Mas Noval? Laporan. Terus ada lagi selain laporan? Undangan. Oke. Itu yang di Word. Terus selanjutnya saya mulai ya untuk materi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kali ini dalam materi TIK. Siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan kata dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan perkantoran. Terus yang kedua, siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan angka dengan benar dan teliti. Dan ini nanti yang ketiga, siswa mampu mengintegrasikan aplikasi pengolah kata dan angka dengan benar. Jadi ini nanti yang harus kalian buat ya, ini integrasi antar aplikasi, jadi pengolah kata ke pengolah angka. Ini ada peta konsep dari TIK, jadi integrasi aplikasi perkantoran ada cut, copy, paste. Kalau cut, paste itu berarti apa? Cut itu apa cut? Memotong. Paste? Menempelkan. Jadi kalau cut itu dipotong baru ditempelkan. Kalau copy, paste? Copy? Menyalin atau menggandakan. Lalu kemudian dipaste, ditempelkan. Setelah itu ada fitur integrasi aplikasi. Terus yang ketiga ada object linking and embedding. Ini ada fitur lanjutan. Yang pertama mail match. Ini nanti yang kalian buat, mail match. Terus ada daftar isi dan juga ada video presentasi. Ini pengertian singkat dari aplikasi Office. Kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran karena berupa aplikasi fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna. Jadi tinggal memakai saja karena fitur-fiturnya sudah lengkap dan mudah digunakan. Nah ini secara umum aplikasi perkantoran terbagi menjadi beberapa jenis. Ini yang pertama ada aplikasi pengolah kata. Terus ini aplikasi pengolah lembar kerja. Terus yang ketiga ada namanya aplikasi presentasi atau kalau di Microsoft namanya PowerPoint gitu. Ini integrasi konten aplikasi perkantoran. Jadi integrasi ini memungkinkan untuk mengaitkan data. Jadi mengaitkan data maupun fitur antar aplikasi sehingga data atau fitur pada suatu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain. Jadi kalian semisal membuat data di Excel, itu kalian bisa gunakan di Microsoft Word. Begitu. Tujuannya untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Ini sebagai contoh. Pada Microsoft Office, data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat.
Jadi pembuatan surat itu formnya otomatis kan satu, formnya di Word. Nah, untuk merubah kalian kalau membuat surat itu kan formnya satu, tapi kepadanya kan banyak toh. Kepadanya misal kalian membuat surat satu, kepadanya kepada seluruh ini siswa 10 9. Otomatis nggak mungkin kalian ngetik satu-satu atau nulis nama satu-satu, kan nggak mungkin. Nah, ini diambilkan datanya dari Microsoft Excel. Jadi kalau membuat data dulu di Microsoft Excel berupa nama dan alamat, misal di undangannya. Jadi nanti di form undangan tertera nama kalian dan alamat. Itu diambilkan dari data Microsoft Excel yang sudah kalian buat. Ini tadi seperti peta konsep sudah. Ini sudah. Nah, ini mail merge atau mail merge adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalnya nama. Nama otomatis semua siswa kan namanya beda dan alamatnya juga berbeda. Begitu, itu datanya diambil dari data Excel. Nah, ini ada project. Ada project yang harus kalian buat. Ini pada minggu kemarin siswa-siswi dari SMA N2 Demak yang mengikuti kejuaraan pencak silat berhasil mendapatkan kejuaraan dari berbagai tingkatan cabang lomba pencak silat sehingga mendapatkan predikat juara umum oleh panitia. Nah, ini dari pihak sekolah ingin membuatkan suatu penghargaan berupa piagam. Kalian diminta untuk membuat piagam tersebut menggunakan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka yang diintegrasikan bersama. Ini orientasi masalah yang harus kalian buat. Terus ini nanti saya buat kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk yang sudah ada. Yaitu ini 4-4. Jadi satu kelompok, satu PC 4 orang. Terus lembar kerja peserta didik atau LKPD juga sudah saya share. Bisa dibuka ya, LKPD bisa dibuka dulu. LKPD. Nah, LKPD. Ya, itu ada yang atas ada nama-nama kelompok. Itu bisa kalian tulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Setelah itu kalian baca panduan atau petunjuk dari LKPD tersebut. Itu bisa kalian buat mulai dari sekarang ya. Waktunya nanti berapa? 30 menit untuk membuat. Bisa silakan dibuat sesuai dengan petunjuk atau panduan. Ini sambil saya keliling, saya juga menilai sikap kalian ya, penilaian formatif. Ketika kalian mengerjakan gimana? Apakah bisa atau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, sudah. Saya anggap sudah selesai semua ya. Setelah itu mempresentasikan. Jadi ada satu kelompok yang presentasi tentang pembuatan project ini. Ada yang pengen presentasi? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Mas Radit bisa presentasi sesuai dengan apa yang kalian kelompok kerjakan. Ini kelompok yang lain harap mendengarkan ya presentasi dari kelompoknya Mas Radit. Nanti kalau ada pertanyaan harus siap. Oke? Bisa perkenalan dulu siapa? Ya, boleh Naisila. Perkenalan aja. Oke. Perkenalkan kami kelompoknya Radit Ya. yang beranggota. Ya. Ya, sebelum. Beranggotakan oleh Naisila Z15 absen 24. Ayu Ridvika Melani absen 4. Asli Nugraha Pratama nomor absen 6. Aditya Dapat Timurti nomor absen 27. Ya, terus? Di sini kami
ingin mempresentasikan dan ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan piagam penghargaan Ya. melalui aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Ya, silakan bisa dipresentasikan. Ini sini ada angka 1. Pertama-tama kita harus menjalankan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Dengan Ya. caranya kita klik start lalu ketikkan di pencarian Word. Ya, bisa dibuka maskernya biar kedengeran. Nah, yo. Setelah itu, Lalu kedua, kita memilih template sertifikat bawaan dari Microsoft Word. ya, lanjut. Bisa pilih bebas template apa saja. Ya, lanjut. Lalu langkah ketiga, mengatur ukuran kertas. Mengatur ukuran kertas, lanjut. Ini menjadi A4. Ya. Lalu langkah keempat, menyesuaikan format tulisan yang ada di piagam. Misalnya judul piagamnya, nama kejuaraan, nama siswanya, keterangan juaranya, tanggal terbitnya, nama sekolahnya, dan nama kepala sekolahnya, dan lain-lain. Ya, lanjut. Nomor 5, buat data di Excel dan disimpan. Namanya, keterangan juaranya. Ya, lanjut. Setelah itu, Sistemasikan data yang sesuai dibuat tadi. Misal ke Microsoft Word, caranya pilih menu My Link, pilih select resipien, klik use as action. existing list. Ya, terus. Setelah itu, File Excel yang ingin diintegrasikan dengan file piagam penghargaan Microsoft Word dan memilih set yang tersedia data yang ditulis. Setelah itu, Setelah itu, arahkan kursor untuk menyeleksi tulisan nama siswa, kemudian pilih menu insert match file, pilih Ya. kolom nama. ya, Kemudian sudah berubah menjadi tulisan name yang berarti kolom nama berasal dari data file Excel. ya, Berikutnya, arahkan kursor untuk menyeleksi tulisan keterangan juara. Kemudian pilih menu insert match file, pilih kolom juara. ya, oke. Setelah itu sudah berubah menjadi tulisan juara yang berarti kolom juara berasal dari data file Excel. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari presentasi Mas Radit? Oke, Mas Noval, ada yang tanya? Apa yang ditanyakan? Yang keras Mas, biar kedengeran, dicopot aja maskernya. Yang keras ya. Apakah template sertifikat hanya bisa di-download dari Word saja? Semisal dari Google bisa atau enggak ya? Tentu saja bisa, karena template sertifikat tidak hanya bisa di-download melalui Word, bisa melalui aplikasi lain, misalnya seperti Google. Seperti itu. Begitu, Mas Noval, bisa dipahami? Oh ya, oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, bisa ditutup presentasinya. Monggo Mbak Naysila, ditutup dulu presentasi. baik sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok Radit. Oke, terima kasih. Ini refleksi, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian buat? Membuat piagam penghargaan. Itu yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini. Selain itu, apa lagi? Cara apa Mbak Yayang? Cara memasukkan data Excel ke Microsoft Word. Oke. Itu refleksi pada pembelajaran hari ini. Terus untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya nanti membuat daftar isi dan video presentasi. Begitu.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi enggak? Sudah enggak ada ya? Ya, kalau sudah enggak ada, bisa saya tutup materi hari ini. Terus untuk menutup pertemuan hari ini bisa ditutup, kok masa diawali, diakhiri dengan berdoa. Bisa Mas Ketua dipimpin untuk berdoa? Ya, diam dulu biar berdoa dulu. Yuk, fokus. Siap dan doa mulai. Selesai, Pak Guru beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini saya tutup. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.